Assalamualaikum teman-teman rajut, ketemu lagi dengan channel saya Sulis Setiawati dan tutorial kali ini mengenai tas rajut Manda. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, and comments. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan benang nilon PP. Kemudian untuk HP-nya saya menggunakan HP tulip. Saya ambil yang nomor 4. Kemudian marker sebanyak 4 sebagai penanda nanti. Ya, kita mulai aja teman-teman. Pertama bikinlah slip knot, kemudian masukkan hakpen, bikin rantai sebanyak 30 buah. Setelah ke 30 rantai sudah jadi, langkah selanjutnya pada lingkar yang pertama bikinlah 3 single crochet pada lubang punggung yang nomor 2. 1 2 isi dengan 3 single crochet ya teman-teman. 1 2 3. Berilah marker pada lubang yang pertama dan lubang yang ketiga. Di sini berilah marker, lubang yang ketiga juga sama, berilah marker sini. Jadi nanti pada bagian yang diberi marker ini akan menjadi sudut. Langkah selanjutnya ialah 1 single crochet untuk 27 lubang selanjutnya. Jadi ini kita masukkan pada lubang punggung ya teman-teman, hakpennya. Setelah terisi dengan 27 single crochet dan pada lubang yang terakhir ini isilah dengan 3 single crochet. 1 2 3. Beri marker ya teman-teman pada lubang yang pertama di sini, kemudian pada lubang yang ketiga. 1 2 3 di sini. Langkah selanjutnya ialah 1 single crochet untuk 27 lubang selanjutnya, dan ini akan saya masukkan hakpen secara back loop ke sini. Kemudian isi dengan single crochet. Ini kita teruskan hingga semua lubang terisi dengan single crochet hingga kita kembali pada titik awal di sini. Untuk lingkar yang pertama hasilnya seperti ini ya teman-teman, dan kita masuk pada lingkar yang kedua. Jadi untuk sambungnya saya tidak memakai slip stitch, jadi langsung aja pada bagian sudutnya ini kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Kemudian kembalikan marker pada lubang yang nomor 2 ya teman-teman, dari hakpen 1 2. Masukkan di sini markernya, dan ini akan menjadi sudut nantinya yang selalu diisi dengan 3 single crochet. Kemudian 1 single crochet pada lubang selanjutnya, kemudian pada lubang ini diisi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Kembalikan marker pada lubang yang kedua dari hakpen di sini, dan langkah selanjutnya ialah 1 single crochet untuk 27 lubang selanjutnya di sini. Jadi nanti untuk lingkar selanjutnya akan selalu ada penambahan 2 single crochet. Untuk bagian yang
horizontal sini akan ada penambahan single crochet 2 buah, begitu juga untuk sisi di antara sudut ini akan ada penambahan 2 single crochet. Nah, ini kita ulangi polanya ya teman-teman, hingga kita kembali lagi pada titik awal di marker yang merah ini. Masuk pada lingkar yang ketiga teman-teman. Untuk lingkar yang ketiga ini kita bikin 1 single crochet dulu di sini. Karena saya tidak menggunakan slip stitch untuk tiap-tiap sambungan, langsung aja. Kemudian pada bagian sudutnya ini kita isi dengan 3 single crochet, 1 2 3. Kembalikan marker pada lubang yang kedua di sini. Langkah selanjutnya ialah 1 single crochet untuk 3 lubang selanjutnya. 1 2 3. Kemudian kita nyampe di marker ya teman-teman. Untuk di marker ini isi dengan 3 single crochet, 1 2 3. Kemudian kembalikan marker pada lubang yang kedua, dan langkah selanjutnya ialah 1 single crochet untuk 29 lubang selanjutnya di sini pada bagian yang horizontal. Dan kita ulangi pola sebanyak 1 kali lagi. Masuk pada lingkar yang keempat ya teman-teman. Bagian sudutnya ini kita lepas markernya, isi dengan 3 single crochet, 1 2 dan 3. Kembalikan marker pada lubang yang kedua, kemudian 1 single crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Jadi setiap kita pindah baris akan selalu ada penambahan 2 single crochet pada bagian sini, kemudian 2 single crochet pada bagian sini. Jadi ini merupakan kelipatan 8 ya teman-teman, karena total penambahan itu ada 8 single crochet. Jadi dapat 1 2 3 4 dan 5. Kemudian lepas markernya, isi bagian sudutnya ini dengan 3 single crochet, 1 2 3. Kembalikan marker, lalu 1 single crochet untuk 31 lubang selanjutnya di sini. Dan kita ulangi pola ini ya teman-teman sebanyak 1 kali lagi, dan kita lanjutkan hingga mencapai pada baris atau lingkar yang ke 10 atau ke 12. Dan ini hasilnya teman-teman setelah mencapai pada lingkar yang ke-12, dimana jumlah totalnya itu ada 148 single crochet. Dan untuk motifnya itu merupakan kelipatan 4. Jadi nanti untuk teman-teman yang enggak suka dengan model ala seperti ini, bisa menggunakan model lainnya. Ya, kita akan masuk pada bagian badan tas ya teman-teman. Untuk bagian badan tas kita buat rantai
sebanyak 55 buah. Setelah ke 55 rantai sudah jadi, ini merupakan kelipatan 5 ya teman-teman untuk bagian motif badan tas. Ini tinggal kita tambahin satu buah lagi, satu rantai. Jadinya totalnya ada 56 rantai. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat slip stitch yang dimulai dari lubang yang kedua. 1, 2 di sini ya teman-teman. Ini saya singkirkan dulu supaya nggak ganggu fokus kameranya ya teman-teman. Ini bikin slip stitch sebanyak 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah selanjutnya kita bikin half double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Nah seperti ini untuk 10 lubang rantai yang pertama. Kemudian kita ulangi lagi dari pola awal, yaitu 5 slip stitch. Dan ini kita ulangi teman-teman hingga mencapai pada lubang yang terakhir di sini yang ada di bagian alas tas. Kemudian ini baris yang pertama ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita akan memasukkan hakpen dari arah yang alas yang bagus ya teman-teman, bukan dari arah dalam sini tapi dari arah luar. Jadi ini kita masukkan hakpen pada back loop. Di sini lakukan slip stitch untuk 2 lubang selanjutnya. 1, 2. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan lakukan penggabungan dengan alas pada sisi yang bagus. Kemudian ini kita balik, lalu skip 2 lubang pertama. 1, 2, masukkan hakpen pada lubang yang ketiga. Untuk pola baris yang kedua ini itu sama persis dengan pola baris yang pertama. Jadi ini kita lakukan slip stitch untuk 5 lubang selanjutnya. 1, tapi ini back loop only ya teman-teman. Kita akan melakukan back loop terus. 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian half double crochet untuk 5 lubang selanjutnya.
1 2 3 4 5 ya, seperti ini. Kemudian kita ulangi pola ini ya teman-teman, hingga mencapai pada lubang terakhir di sini. Kemudian kita masuk pada baris yang ketiga teman-teman. Untuk baris yang ketiga bikin 1 buah rantai, kemudian balik. Untuk baris yang ketiga itu nanti polanya sama dengan baris yang keempat. Jadi ini untuk baris yang ketiga ini itu polanya kebalikan dari pola baris sebelum-sebelumnya, yaitu bikinlah 1 half double crochet untuk 5 lubang selanjutnya. Ini kita masukkan back loop seperti ini, kemudian bikin half double crochet. Ini benangnya agak kaku, jenisnya enggak begitu enak untuk dirajut. Udah dapat 2 3 4 5 seperti ini hasilnya. Lalu 1 slip stitch untuk 5 lubang selanjutnya, 1 2 3 4 dan 5 ya. Ulangi pola ini ya teman-teman hingga mencapai pada lubang terakhir di sini ya. Kita mendekati pada bagian alas, isi sisa lubangnya dengan half double crochet. Kemudian kita akan sambungkan dengan bagian alas dengan menggunakan slip stitch untuk 2 lubang selanjutnya, 1 2 seperti ini hasilnya untuk baris yang ketiga ya teman-teman. Jadi baris ketiga itu polanya kebalikan dari baris ke-1 dan kedua. Balik. Langkah selanjutnya kita skip 2 lubang yang pertama, 1 2, masukkan hakpen pada lubang yang ketiga dengan half double crochet seperti ini untuk 3 lubang selanjutnya, 1 2 3 4 5. Langkah selanjutnya kita bikin slip stitch untuk 5 lubang selanjutnya secara back loop ya teman-teman. 1 2 3 4 5. Seperti ini hasilnya untuk baris yang keempat, dan ini kita ulangi ya teman-teman hingga semua terisi hingga titik terakhir di sini. Jadi baris ke-1 sama kedua itu sama polanya, baris ke-3 dan 4 itu juga sama polanya. Dan ini kita lakukan hingga semua lubang pada bagian alas ini terisi dengan motif ini. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah semua bagian alas tas terisi dengan motif, langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan penggabungan. Caranya ini kita balik dulu pada sisi yang bagian dalam. Seperti ini. Lalu kita masukkan hakpen. Jadi ini bagian yang terakhir
rajutan yang terakhir. Kita masukkan hakpen pada rajutan yang awal kita bikin seperti ini. Masukkan 2 loop, lalu masukkan hakpen pada back loop seperti ini. Masukkan benang, lalu tarik. Kencangkan dan kita bikin rantai. Ulangi lagi, masukkan hakpen pada 2 lubang ini ya teman-teman, di sini, lalu satunya secara back loop. Ambil benangnya, bikin slip stitch. Ya, kita ulangi lagi ya teman-teman. Masukkan 2 lubang atau 2 loop, lalu back loop. Ambil benang, lakukan slip stitch lagi, masukkan di 2 loop, back loop, ambil benang, slip stitch. Dan ini kita teruskan teman-teman hingga semua tersambung, hingga bagian alasnya ini. Setelah penyambungan, langkah selanjutnya ialah pemberian mulut tas. Jadi ini pada bagian slip stitchnya ini 2 baris, kemudian bagian half double crochet ini juga 2 baris. Jadi dari satu motif ini terdapat 4 single crochet. Pertama kita bikin, dan nanti jumlahnya itu sama dengan jumlah bagian alas, yaitu jumlahnya ada 148 single crochet. Jadi ini tiap ini ada 2 single crochet, begitu juga untuk yang half double crochet itu juga ada 2 single crochet. Jadi langsung kita isi. Ini bagian half double crochetnya, masukkan di sini ya teman-teman. Ini juga di sini. Dia masuk pada bagian slip stitch, masukkan apa di sini, selanjutnya di sini. Ulangi. Nah, ini kita lanjutkan hingga bagian mulut tasnya itu mencapai pada 2 baris single crochet. Jadi mulut tasnya itu enggak usah tinggi-tinggi. Potong benangnya dan rapikan. Selanjutnya ialah pemberian busa ati pada bagian alas serta badannya. Berilah lem pada kedua sisi ini. Setelah pemasangan busa ati, hasilnya seperti ini ya teman-teman untuk bagian dalamnya. Langkah selanjutnya ialah pemasangan handle, dimana handlenya saya menggunakan handle spiral yang bentuknya seperti ini, dan ini udah pernah ada tutorialnya pada tutorial saya sebelumnya. Jadi tinggal kita pasang pada bagian badan tas dengan menggunakan ring handle yang bentuknya seperti ini.
Setelah penjahitan bagian resleting, dan langkah yang terakhir yaitu pemasangan inner. Untuk innernya bentuknya biasa aja seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal kita masukkan ke dalam tas, kemudian jahit mengeliling. Demikian tutorial tas rajut mandas, semoga bermanfaat untuk teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye bye. Wassalamualaikum.